Digital ID merupakan bagian integral dari ekonomi digital yang tidak bisa terpisahkan. Itu menjadi clue besar ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan layanan publik dan layanan private gampang diakses oleh masyarakat kita. Gampang diakses, mudah, cepat, dan aman. Indonesia Emas itu kan salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan PDB kita. Ekonomi kita bertumbuh dari middle income trap menjadi ekonomi yang lebih tinggi. Salah satu hal yang bermanfaat sekali atau menjadi ending dari Digital ID adalah bagaimana Digital ID menjadi motor penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi. Sangat relate, sangat dekat hubungannya Digital ID akan sangat mendongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Apakah kita sudah cukup selesai saat kita sudah memiliki Digital ID pada waktunya? So what kalau kita punya Digital ID gitu ya? Sesuatu yang kita sampaikan tentu harusnya memiliki sebuah dampak. Gitu. Apa yang kita kenal tadi? Oh, ternyata Digital ID hanya sebagai alat untuk melakukan verifikasi. Ya, verifikasi. Itu benar artinya secara fungsional. Tetapi sebetulnya yang kita kejar bukan itunya. Itu adalah satu konteks dasar saja. Gitu. Artinya apa? Untuk bisa melakukan suatu verifikasi secara digital tersentral, itu satu hal tentang kepercayaan. Once itu sudah terwujud nih, satu langkah tadi, Indonesia Emas itu kan salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan PDB kita, ya. Ekonomi kita bertumbuh dari middle income trap menjadi ekonomi yang lebih tinggi. Nah, salah satu hal yang bermanfaat sekali atau menjadi ending dari Digital ID adalah bagaimana Digital ID menjadi motor penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi di sini. Ini yang saya bilang tadi bahwa bagaimana Indonesia menjadi negara maju sangat tergantung dari bagaimana Digital ID itu kita bentuk. Karena kita nggak mungkin tidak lagi di dunia digital ke depannya. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa ada sisi menarik, yaitu pemanfaatan dari Digital ID. Terus gimana kalau udah Digital ID? Maka Digital ID itu akan bermanfaat untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana proses hal itu bisa terjadi untuk meningkatkan mekanisme ekonomi? Kalau kita melihat data ekonomi ya, salah satu yang menjadi parameter adalah ternyata penduduk negara kita itu kan sekitar 270 juta ya, dari data statistik yang kita miliki gitu ya. 80 juta itu baru yang punya rekening bank ya, artinya masih ada sekitar 150 juta lebih yang belum memiliki akun rekening bank. Kepemilikan akun rekening bank itu akan memberikan aspek terhadap pergerakan moda ekonomi ya. Kalau kita punya rekening bank, tentu kita bisa melakukan proses aktivitas perbankan, seperti kita aktivitas kredit, pinjaman, kemudian kita melakukan proses finansial yang lainnya, seperti pembelian online dan sebagainya, maka itu membutuhkan yang namanya rekening bank. Nah, tetapi ternyata penduduk kita masih sangat sedikit, 80 juta itu masih berapa ya? Sepertiganya atau kali ya? Mungkin sepertiganya, tiga kali, ya hampir sepertiganya lah, hampir sepertiganya. 2/3-nya ini belum. Nah, di sini seandainya identitas digital ini sudah menjadi alat yang resmi buat negara kita, bahwa kita punya dua identitas nih, identitas yang berbasis KTP tadi, ya di dunia nyata, tapi juga pemerintah memiliki sistem untuk memiliki identitas dunia digital yang resmi juga, yang diakui oleh pemerintah juga. Ini akan membuat keterlibatan masyarakat di dunia sosial dan ekonomi akan lebih mudah, dari mulai bansos, aktivitas ekonominya berbasis identitas tadi. Jadi sangat relate, sangat dekat hubungannya Digital ID akan sangat mendongkrak terhadap pertumbuhan ekonomi. Digital ID tidak cuma sekedar verifikasi, tetapi menjadi alat untuk mempermudah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi nasional. Belum lagi kalau kita ingin bertransaksi secara global,
Ya, ekonomi sekarang sudah borderless. Ya, tidak cuma di Indonesia aja kita bisa bertransaksi langsung. Ya, kebijakan-kebijakan yang bisa kita langsung lakukan dengan e-commerce sudah lintas negara sangat luar biasa sekali. Nah, ini akan memudahkan untuk proses itu bisa terjadi. Kalau kita melihat di India yang sudah menerapkan digital ID, di sana terdapat hampir 1 miliar penduduk yang memiliki digital ID. Dan di situ terkorelasi terhadap inklusivitas penduduk untuk bisa mengakses layanan finansial, khususnya perbankan. Untuk pertama kali, banyak orang yang memiliki rekening bank, ya, di mana tadi saya sampaikan bahwa tidak perlu dokumen yang bertele-tele, ya, tetapi dengan digital ID yang sudah bisa diakses. Tentu kita bicara semua kan internetnya udah oke ya, gitu. Satu masalah lagi di negara kita yang sudah harus diselesaikan, maka proses itu akan termudahkan untuk mendapatkan istilahnya mendapat akses finansial sebagai memiliki rekening perbankan. Nah, yang kedua adalah kalau kita bicara masalah efisiensi dan pengurangan biaya operasional di bisnis, ya, biaya operasional di bisnis dan pemerintah, ya, tentu memang fungsi utama dari digital ID yang tadi kita sampaikan, ya, fungsi core-nya adalah melakukan verifikasi identitas secara digital, verifikasi. Ya, bagaimana kita melakukan proses yang sangat mudah dengan QYC, ya, Know Your Customer tadi, yang sudah tersimpan dalam digital ID, sehingga tidak terlalu banyak bertele-tele proses administrasi, ya, untuk mendapatkan layanan khususnya, karena sudah berbasis online dan digital tadi. Bagi pemerintah juga akan sangat enak gitu ya, proses untuk melakukan administrasi pemerintahan, pelayanan publik seperti SIM, KTP, NPWP, itu akan menghemat anggaran yang sangat besar karena semua dilakukan dengan digital ataupun online. Jadi efisiensinya akan lebih cepat lagi. Tantangan terbesar dari digital ID ini adalah masalah kepercayaan. Ya, seberapa masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu mengamankan pengelolaan data dan juga data privasi. Ini masalah dan hambatan ataupun isu yang paling kritis lah dari tentang digital ID. Once ini kita sudah bisa selesai, kita punya satu langkah lagi gitu ya. Undang-undang PDP menjadi salah satu fondasi yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah tantangannya adalah tentu masalah infrastruktur, ya. Ketersediaan internet menjadi suatu hal yang wajib yang sampai menjangkau ke pelosok-pelosok desa, pelosok dimanapun di negara kita berada. Nah, dua hal itu. Jadi masalah kepercayaan terhadap pengelolaan data dan privasi, pengelolaan data dan data privasi adalah dua hal yang berbeda. Yang kedua adalah ketersediaan infrastruktur. Namun, kalau kita melihat dari manfaat potensi ekonomi yang sangat besar, worth it untuk itu dipenuhi. Jadi ini adalah menjadi langkah strategis bagi pemerintahan yang baru yang akan dibentuk segera di tahun 2024 akhir dan 5 tahun ke depan untuk mengambil skala prioritas bahwa fondasi peningkatan ekonomi untuk growth pertumbuhan ekonomi itu sangat bisa di-enablerkan dengan memiliki digital ID. Obstacle-obstacle yang tadi sepertinya menjadi program-program kerja pemerintah untuk bisa segera dituntaskan lebih baik. Digital ID merupakan bagian integral dari ekonomi digital yang tidak bisa terpisahkan. Itu menjadi clue besar ya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan layanan publik dan layanan private gampang diakses oleh masyarakat kita. Gampang diakses, mudah, cepat, dan aman. Nah, di sini membutuhkan tentu kolaborasi yang ciamik ya, antara pemerintah, antara swasta, dan juga masyarakat gitu. Kenapa? Tiga-tiga ini penting gitu ya. Once nanti sistem digital ID ini sudah diciptakan oleh pemerintah, ya, maka penggunanya tentu adalah swasta, salah satunya, ya. Bagaimana swasta yang sudah memiliki sistem digital seperti e-commerce, seperti Tokopedia, Shopee, ataupun Gojek, ataupun apapun layanan-layanan atau mobile banking dan sebagainya, mereka mau mengadopsi identitas digital atau digital ID dari pemerintah ini di-embed ke layanan mereka. Kemudian bagaimana masyarakat memiliki kepercayaan untuk menggunakan hal-hal tersebut gitu
gitu. Jadi 3 ini penting ya, sebagai pemerintah sebagai penyedia sistem identitas digital, sektor swasta sebagai penggunanya gitu ya, sebagai penggunanya. Kemudian yang ketiga pengguna identitas digital ya, kemudian istilahnya sebagai customer-nya, kemudian masyarakat kita sebagai konsumernya yang memanfaatkan itu sebagai pengguna dari semua layanan yang disediakan ini. 3 ini mesti berkolaborasi bareng-bareng nih ya, untuk mengatakan bahwa trust tadi bisa terbentuk, aman juga bisa terbentuk. Jadi sekali lagi, ekonomi digital tidak bisa apa-apa, tidak bisa growth signifikan tanpa kita membentuk digital ID. Digital ID bukan hanya alat untuk melakukan verifikasi identitas. Ini adalah kunci untuk membuka potensi ekonomi yang begitu besar untuk seluruh penduduk Indonesia khususnya. Dengan adopsi yang benar, digital ID dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang bukan hanya menguntungkan individu, tapi menyongsong negara kita menuju Indonesia Emas 2045. MIT Podcast menuju Indonesia Digital.